kenalin, aku Esther Elizabeth dari SMK Keren 2 Sidoarjo sebagai Duta Oki Jawa Timur. Nah, Duta Oki ini kegiatannya didukung oleh Plato Foundation dan juga UNICEF Indonesia. Hai sahabat RBS, salam inklusivitas. Hari ini Hanan muncul lagi dengan topik yang akan super seru banget, super relate banget dengan perempuan nih. Kalau udah nyebutin perempuan, pasti langsung kepikir satu kata kan, menstruasi. Hal yang paling relate sama perempuan, yang paling dekat dan pasti dialami setiap perempuan ya, bisa dibilang hampir semua perempuan ngalamin setiap bulan berurusan dengan yang namanya menstruasi. Nah, hari ini kita pengen kulik-kulik bareng nih tentang pengalaman atau fenomena seputar menstruasi ini. Tapi hari ini Hanan nggak bakal bahasnya sendirian karena hari ini Hanan ditemenin oleh Duta Oki, namanya adalah Esther Elizabeth. Hai Esther. Halo Sobat RBS dan juga halo Sobat Oki. Halo Kak Hanan. Hai Esther, apa kabar? Aduh, baik banget Kak, seneng banget bisa duduk di sini terus ketemu Kak Hanan. Aku juga senang banget loh bisa ngobrol sama Duta Oki. Tapi Oki itu apa sih sebenarnya? Boleh di-share nggak? Aduh, gini Kak, kan kita kan sebagai sebagai perempuan nih pasti akrab banget sama yang namanya menstruasi. Iya dong. Nah, kan menstruasi ada siklusnya toh Kak. Kita ini kadang sebagai perempuan tuh karena sibuk sama aktivitas, kita tuh sampai kayak nggak nyatetin aku ini kapan ya terakhir menstruasi. Aduh, jadwalku kapan? Jadi kita sering kelupaan. Terus hadirnya Oki Indonesia ini membuat kita lebih aware sama siklus menstruasi kita. Soalnya aplikasi ini adalah pelacak menstruasi. Jadi kalian cuma tinggal buka smartphone, terus udah deh tahu kapan nanti bakal menstruasi. Jadi bisa siap-siap nih kayak bawa pembalut dan lain-lain kayak gitu Kak. Terima kasih untuk teknologi ya pastinya. Iya. Tapi kalau aku sendiri sebagai tunanetra nih ya, karena aku tunanetra dari lahir. Aku pribadi nggak pernah sih pakai aplikasi untuk mencatat menstruasiku karena aku ngandalin ingatan aja, walaupun kadang juga susah juga sih. Tapi aku belum terlalu tanya-tanya juga sama teman-teman tunanetraku yang lain, ada nggak sih sebenarnya aplikasi yang ramah nih buat disabilitas. Dengar-dengar sih ada sih katanya. Pernah ketemu sama tunanetra nggak sih sebelumnya? Ini adalah pertama kalinya Esther ketemu sama Kak Hanan, termasuk salah satu sahabat inklusi. Jadi Esther seneng banget bisa ketemu Kak Hanan, ketemu pengalaman baru tentunya. Kak Hanan kan karena adalah disabilitas tunanetra. Kak Hanan kan juga perempuan toh, Iya dong. ngalamin yang namanya menstruasi. Mungkin Kak Hanan boleh nih ceritain pengalaman Kak Hanan saat mengalami menstruasi. Karena ini juga pertama kalinya buat aku dan aku butuh sharing dari Kak Hanan. Nah, kalau ngomongin soal menstruasi sih bener ya, setiap perempuan pasti ngalami terlepas dia tunanetra atau enggaknya. Nah, tapi kalau Esther dan teman-teman sahabat RBS yang lain yang perempuan yang lagi nontonin kita nih Esther, pasti kalau menjumpai pertama kali berdatangan menstruasi di hari pertama, pasti untuk ngebedain, untuk mengenali bahwa itu adalah darah, pasti lihat dari apanya tuh Esther? Dari warnanya ya? Iya, warna. Dari warna, terus apa lagi nih? Bisa bau Ah, atau juga perasaan perut nih Kak. Kan kita perut, bisa betul. ngerasain perut kita nggak enak gitu. sama mood kita few days sebelumnya Nah. ya pasti. Cuman kalau kita, maksudnya kami yang tunanetra ini, sama nanti sahabat RBS yang tunanetra boleh sih komen di bawah ya, komen di YouTube kita tentang gimana sih caranya mengenali bahwa itu adalah darah. Jadi kita kenalnya tuh kita nggak tahu warna kan, ya kalau yang Iya. syukur sih kalau yang masih ada sisa penglihatan atau low vision ya masih bisa mengenali warna. Tapi karena aku totally blind atau tunanetra total dan teman-teman yang tunanetra total lainnya itu ya kita udah nggak peduli sama sekali Esther sama yang namanya warna, kita cuma ngenalin tekstur dan aroma. Dan benar tadi kata Esther bahwa kita harus mempertimbangkan juga perasaan perut waktu itu, keadaan fisik kita pasti ngaruh kan karena banyak hormon yang berpengaruh tuh di situ Esther. Nah, kan kakak kan karena nggak bisa mengenalin dari warna kan. Gitu gimana pengalaman pertama kali Kak Hanan waktu ngalamin menstruasi? Jadi dulu waktu pertama kali aku ngalamin menstruasi nih Esther, aku tuh nggak tahu bahwa itu menstruasi gitu. Jadi aku taunya tuh setelah beberapa hari, karena menyadari perbedaannya tuh setelah beberapa hari. Aneh banget kan, padahal kalau sebenarnya aku mau bisa go back ke masa lalu, mengkoreksi diri gitu, harusnya lebih belajar lagi kan ya tentang
menstruasi itu kayak gimana. Terus harusnya akan lebih tahu lagi seperti apa sih menstruasi itu. Jadi untuk pertama kalinya mengenali pasti ya lumayan tahu ya. Cuman nggak apa-apa juga ya, namanya juga pertama kali. Kalau pertama kali itu biasanya kalau tunanetra nih Esther, memperhatikan juga sama volume darah, kayak gitu. Volume darah kan pasti nggak mungkin kan beda kan sama yang namanya keputihan ya, bangsa perempuan ngalamin keputihan itu pasti berbeda kalau volume darahnya. Terus juga secara apa ya, kita mengandalkan indera kita yang lain kan selain bau tadi, kita juga pegang kan, jadi kita tahu kalau darah menstruasi itu kan lebih lebih apa tuh Esther? Lebih kental pastinya kan? Lebih kental, terus dan juga kayak amis dari bau pastinya. Kayak gitu, jadi kita pasti tahu kalau itu adalah adalah darah haid gitu. Dan volumenya kan pasti lebih banyak kan kalau di hari. Enggak semua sih. Nah nggak semuanya ini yang jadi masalah nih Esther, karena ada juga pola menstruasi tertentu yang aku juga pernah ngalamin. Kalau itu kan ngaruh sama pola makan juga nggak sih Esther? Iya, soalnya kan makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi siklus kita, juga tingkat stres kita. Kalau Kak Hanan lagi banyak pikiran kayak pusing sama tugas ini, tugas itu kan mempengaruhi siklus menstruasi kita karena kita banyak pikiran. Oh jadi itu true ya, bukan bukan sebuah mitos ya teman-teman sahabat RBS. Kalau stres dan juga pola makan itu ngaruh ke siklus menstruasi kita. Nah beberapa kali aku menemukan dan juga beberapa dari teman aku menemukan bahwa kadang menstruasi hari pertama itu nggak volume darah dengan volume darah yang banyak itu Esther, tapi kadang berupa flek-flek gitu aja. Nah ketika flek itu kita suka bingung, bener nggak sih ini kita menstruasi atau enggak. Kan kalau kita udah tahu jelas clear nih kita menstruasi, ya berarti kan kita pasti beda dong. Apalagi kalau sahabat RBS yang muslim kan pasti harus menentukan waktu sholatnya juga, puasa atau enggak kayak gitu kan. Terus bisa berolahraga atau enggak saat itu. Nah jadi kadang juga kan ada tuh sahabat RBS juga atau teman-teman tunanetra yang nggak pakai mengalami sakit perut nih Esther. Nah jadi ketika haid itu benar-benar nggak ada rasa sakit perut sama sekali, PMS ya nggak? Iya. Nah PMS itu tuh nggak ada rasa seperti itu, ya udah langsung aja. Nah itu bisa disyukuri karena nggak sakit, tapi juga sedikit ini ya, waspada. Lumayan, iya, jadi kita kehilangan satu sign nih. Kan itu sign yang berarti juga kan, sebuah sinyal yang berarti juga kalau kita sakit. Oh berarti ini tandanya kita mau menstruasi nih. Ya sedih karena sakitnya, tapi juga ada senangnya lah sisi bahwa kita paham nih kita mau mengalami menstruasi. Tapi kalau nggak ada sakitnya, ya senang karena nggak sakit, tapi kita jadi kehilangan satu sign bahwa bener nih kita mau mengalami menstruasi. Terus karena berupa flek tadi ya Esther, maka itu kita jadi nggak tahu nih bahwa benar apa enggak nih kita tuh lagi haid. Tapi Esther pernah ngalamin gak sih yang kayak gitu, kayak hari pertama tuh nggak volume darah tinggi yang tinggi banget? Esther itu sih kalau tiap hari pertama mens itu selalu memang banyak sih, jadi nggak pernah flek. Kalau Kak Hanan sendiri gimana? Pernah? Kalau waktu remaja sih enggak, tapi justru ketika di atas usia 20-an sering banget ngalamin yang kayak gitu. Nah itu kita bingung nih, sama ini juga sih Esther yang paling banyak aku denger sharing dari teman-teman aku ya. Nanti sahabat RBS bisa tambah deh sharingnya di comment section kita. Kalau mengenali kita beneran udah selesai nih Esther, nah itu cukup susah juga karena semakin mau selesai kan semakin sedikit ya. Iya. Nah itu karena semakin sedikit itu kita jadi nggak tahu ini tuh beneran ini sudah atau belum sih. Nah kalau menurut Esther kayak gimana tuh mengcover kayak gitu tuh kalau semua ada masalah, bingung nih kita udah selesai atau belum. Nah tandanya apa sih kalau secara ilmunya tuh? Kalau misalnya kita udah selesai menstruasi kan pasti kayak apa ya, kerasa kalau di vagina itu nggak ada yang kayak ser gitu loh Kak. Pasti ada sesuatu rasa kayak gitu. Terus kita mungkin juga setelah kayak udah mau mendekati selesai mens, pastinya kita kayak happy aja gitu, kayak bawaan badan itu ringan gitu, nggak berat. Kalau aku gitu Kak. Kalau Kak Hanan sepengalaman ini gimana? Oh berarti kamu kayak yang beneran full nggak keluar sama sekali gitu ya kalau udah selesai ya, tidak ada darah yang keluar. Nah ada yang tertentu kayak karena masih ada sisa sedikit gitu loh. Nah kita kan bingung ini tuh sudah masuk ke keputihan atau masih darah, karena ada juga kan yang menstruasi diakhiri dengan keputihan kan. Pernah dengar nggak tuh Esther atau pernah baca?
baca beberapa kali. Temenku juga ada gitu sih Kak, jadi dia itu kayak kadang mens itu kayak dijeda sama keputihan, jadi aku sendiri kayak bingung, kamu itu gimana kok bisa kayak gitu. Cuma saya rasa setelah kayak tanya-tanya dokter, baca-baca, itu termasuk normal sih, selama keputihannya itu ada persyaratan sendiri. Kalau keputihan itu menunjukkan penyakit, jadi kalau keputihannya masih batas wajar ya berarti tidak apa-apa. Nah itulah Esther, karena kalau aku itu closing dari menstruasi itu adalah keputihan, jadi kayak masih kayak bingung ini beneran sudah atau belum ya. Aku pikir hanya aku yang ngalamin itu, tapi ternyata banyak juga teman-teman tunanetra aku yang masih kebingungan nih, beneran udah selesai si menstruasi ini atau belum. Dan juga tadi kayak waktu mulai pertamanya, kecuali kalau emang volume darahnya banyak pada saat hari pertama, pasti kita langsung tahu tuh Esther, karena dari rasa keluarnya juga kan berbeda. Terus juga dari mengenali darahnya itu tadi. Terus juga udah tunanetra nih, tapi dia juga punya kedisabilitasan yang lain. Esther pernah ketemu nggak? Atau pernah nonton mungkin, atau pernah baca? Kebetulan Esther juga belum pernah ketemu sih Kak, kayak dia punya 2 disabilitas sekaligus, jadi rata-rata itu memang kayak tunarungu atau tunanetra, jadi satu-satu masing-masing. Mungkin kalaupun ada yang kayak disabilitas double, mungkin dia entah karena kecelakaan atau gimana ya Kak. Nah, ya itu macam-macam sih kalau faktornya, tapi yang aku tahu nih ya Esther, kalau disabilitas yang ganda dan ada ketunanetraan juga di situ, akan kesulitan atau challenge-nya untuk menghadapi menstruasi ini akan lebih susah. Karena ya maksudnya bukan lebih susah ya, tapi lebih banyak lah ya challenge-nya. Yang pertama tentunya dari dia nggak akan bisa mengenali darah itu gitu, karena misalnya nih disabilitasnya itu tunanetra plus disabilitas mental. Nah, atau cuma disabilitas mental tanpa tunanetra pun, ya dia akan tahu bahwa ada sesuatu yang keluar, tapi bisa jadi dia nggak mengenali apa sih itu, ya dia akan menganggap itu sebagai ya bagian dari harinya aja tanpa tahu bahwa oh ini menstruasi. Jadi kayak bakal dianggap biasa aja, nanti juga selesai. Kayak gitu, dia nggak tahu kalau bahwa itu tuh adalah darah. Terus bagaimana caranya dia menggunakan, kan pasti kalau perempuan menstruasi ya pasti menggunakan pembalut lah atau tampon gitu. Nah kemungkinan banyak dari tunanetra yang disabilitas mental ini dan juga plus disabilitas netra itu dia nggak tahu bagaimana cara merawat dirinya saat dia sedang mengalami menstruasi. Misalnya dia juga ada hambatan di motoriknya ini, memasang pembalut sendiri itu seperti apa, terus kemudian bagaimana cara dia membersihkan dirinya saat dia menstruasi, karena membersihkan diri saat menstruasi dan saat tidak menstruasi itu kan pastinya sulit dan beda, pasti lebih ekstra kan kalau sedang menstruasi cara membersihkannya. Nah itu dia nggak tahu, sehingga harus ada keluarganya atau orang sekitarnya yang ya membantu, termasuk juga mengenali polanya dia nih. Nah seperti yang tadi kita udah bahas, sempat Esther bahas soal aplikasi kan. Nah bisa jadi tuh penggunanya aplikasinya tuh keluarganya akan menggunakan aplikasi semacam itu untuk ngelihat tanggalnya, hari-harinya, atau polanya si disabilitas netra plus disabilitas ganda ini, untuk tahu bahwa dia kapan untuk menstruasi kayak gitu sih Esther. Berarti memang dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, sahabat itu penting ya Kak buat para disabilitas? Iya penting banget Esther, karena kalau balik ke disabilitas netra aja ya, mungkin masih banyak disabilitas netra juga yang aku dengar nih ya, yang aku tahu itu ya dia masih punya kurang wawasan terkait gimana sih caranya menghandle dirinya ketika dia sedang menstruasi gitu, atau seperlu itukah menggunakan pembalut, atau bagaimana cara membersihkannya, atau malah kalau dia belum mandiri bisa jadi yang membersihkannya tuh keluarganya, orang tuanya, saudaranya, kayak gitu tuh Esther. Itu kan jadi yang perlu dilakuin sih mungkin lebih ke kemandirian. Ya jadi belajar, harus dikenalin nih bahwa supaya nggak terjadi kayak aku tadi ya, nggak tahu bahwa itu adalah darah menstruasi. Nah kalau di tunanetra dan ya kalau di tunanetra sih mungkin menurut aku kalau dia bersekolah atau dari keluarganya, cara penjelasannya itu harus berbeda Esther. Karena kalau kita baca di Google atau kita dengar dari
ulasan dari dokter pasti kan penjelasannya Beda. warnanya Iya, warna, kayak gitu. bau. Nah, kalau ke tunanetra kita harus menekankan dari segi bau dan juga yang kita sentuh Tekstur. itu tadi, tekstur juga. Kalau terkait hari, tanggal kita menstruasi, terus pantangannya selama menstruasi harusnya sama sih ya. Sama, iya, Iya kan sama ya, aja. sama aja. Kak, aku boleh tanya nggak, waktu Kak Hanan ini pertama kali menstruasi ya kan, itu gimana respon keluarga Kak Hanan waktu tahu gitu? Nah, respon keluargaku ya pastinya ngajarin sih, ngajarin bahwa perempuan yang menstruasi itu apa sih apa yang akan terjadi setelah perempuan menstruasi dan apa yang membedakan antara perempuan yang belum dan sudah menstruasi. Nah, menurut Esther apa nih wawasan yang pengen Esther share ke sahabat RBS tentang menstruasi? Karena masih banyak kesalahpahaman nih, kayak ada yang bilang kayak nggak boleh makan Iya. es batu, bener nggak sih? Terus iya, kayak nggak boleh minuman bersoda. Pokoknya Nah. banyak banget kayak sesuatu itu yang nggak boleh yang kita lakuin waktu menstruasi kan, mitosnya. Nah, Tapi emang itu bener nggak sih? Kayak nggak boleh minum soda, nggak boleh minum, Oh. apa nggak? Bener apa nggak? itu mitos, salah. Soalnya gini Kak, jadi menurut penelitian itu nggak ada yang bilang kalau kita minum es, minum minuman bersoda itu bakal menghambat atau justru memperlancar menstruasi kita. Soalnya itu minuman bersoda kan nanti masuknya ke pencernaan kita toh, bukan ke siklus menstruasi kita. Jadi itu udah berpengaruh. Aku pikir sampai saat ini kayaknya sugesti kali ya, kalau minum es atau Iya. mengkonsumsi sesuatu yang es batu gitu akan berpengaruh, kayaknya sugesti berarti ya. Iya, sugesti, kayak ya perasaan kita aja, sama kayak waktu ada mitos ini kita nggak boleh keramas kalau waktu menstruasi. Oh, nah itu aku tahu kalau itu mitos Nah, tuh. aku jujur dulu itu pernah nggak ya kayak 2 harian percaya gitu, jadi 2 hari itu aku nggak keramas dan akhirnya bodo amat, rambut aku kayak udah bener-bener lepek, jadi aku akhirnya keramas dan tahu kalau itu mitos Kak. Nah Kak, kan selain kita bahas mitos dan fakta, kita ini juga perlu menjaga kebersihan dari menstruasi toh Kak. Kayak kita harus mengganti pembalut 3 jam sekali. Terus juga pemilihan pakaian dalam yang kita kenakan itu nggak boleh ketat, terus bahannya harus halus biar nggak iritasi toh. Ya, ini pasti sahabat RBS yang tunanetra ini ya Bisa harus ngerasain. ya bisa ngerasain ya, pasti kalau bahan material dari pakaian dalam itu pasti bisa dirasain kan. Jadi kalau beli harus bisa lebih memilih nih. Terus juga harus rutin untuk mengganti pembalut saat sedang menstruasi. Berapa jam sekali tadi? 3 jam sekali. 3 jam sekali. Nah, oke. Terus juga ini sih kalau untuk mengcover atau menghadapi sakit. Nah, nih, sakit ya. Nah, kalau disabilitas netra pastinya mereka pasti punya cara-cara sendiri ya, dan kurang lebih sama sih ya, kayak mungkin Pakai istirahatnya, ini, kompres. dikompres. Nah, itu sama sih. Tapi kalau semua disabilitas yang lain nanti boleh deh teman-teman share ya, karena aku kurang tahu juga nih kalau disabilitas yang daksa seperti apa tuh ngadepinnya kalau sedang menstruasi. Tapi kalau disabilitas yang ganda kayak tunanetra plus disabilitas mental gitu ya, yang spesifik ke situ, mungkin mereka akan mengkomunikasikan juga tuh ke orang Dengan lain bahwa dia sedang merasakan sakit, meskipun dia nggak tahu sakitnya itu apa atau kenapa, tapi dia masih bisa mengkomunikasikan. Yang bisa mengkomunikasikan ya, tapi ada juga yang tidak bisa mengkomunikasikan ya, jadi dihadapin aja tuh Esther rasa sakit. Jadi melawan ya, dia dirinya sendiri kayak nggak tahu apa-apa tapi harus melawan. Susah banget ya Kak. Namanya perempuan kan pasti harus menghadapi itu. Pasti mereka punya kesiapan sendiri lah. Dan kayaknya semua dari perempuan ya, semua perempuan tuh disabilitas ataupun enggak pasti punya cara tersendiri buat menghadapi, atau punya cara tersendiri untuk ngadepin ya momen-momen menstruasinya tuh dengan berbagai macam fenomena yang ada di menstruasinya tuh kan Esther. Iya, gini Kak, aku kan juga penasaran nih, gimana cara para disabilitas tunanetra itu bisa ngejaga kebersihan menstruasinya. Jadi kayak waktu mereka menstruasi itu gimana cara mereka kayak ganti pembalut, terus gimana cara mereka bisa membersihkan reproduksi mereka sendiri. Kalau dari pengalaman teman-teman ya Kak Hanan atau Kak Hanan sendiri gimana? Nah, kalau disabilitas netra kita kan pasti diajarin
apa itu pembalut dulu kan ya, Iya. pembalut, terus jenis-jenisnya kita pasti tahu. Kayaknya disabilitas netra aku rasa semuanya pasti tahu dong, bisa memilih pembalut mana yang tepat buat mereka, yang mereka cocok untuk pakai. Terus belinya juga bisa. Nah kemudian memasangnya itu aku rasa selama nggak ada hambatan motorik di tangannya, dia akan bisa tuh Esther memasang itu sih, masang si pembalut itu, karena kan beda kan antara pembalut yang harus menghadap ke vagina kita dan Iya, juga yang sama harus yang di ditempel. belakang. Nah itu pasti kan beda. Nah kita bisa tuh. Nah sementara untuk mengenali apakah ini kena nih di pakaian kita, pasti kan ada ya, pasti semua perempuan ngalami momen tembus. Nah Iya. itu masih banyak miss sih sebenarnya. Masih banyak. Iya masih banyak miss, sama aku pun atau sama orang-orang lain. Jadi kita emang harus lumayan parnoan sih, lumayan kayak jadi lumayan overthinking gitu Iya, loh. waspada Esther. banget ya, Iya, Kak, jadi di mana-mana. antisipatif. Apakah bener ini aman gak sih kita ini? Tapi kalau emang kita bener-bener detail banget, kayaknya bisa deh kita pegang pakaian kita ngerasain bagian mana sih yang basah terkena gitu. darah. Bagian mana yang terkena darah itu aku yakin teman-teman tunanetra dengan kepakaan yang macem-macem pasti bisa ngerasain selama nggak punya hambatan di tangan ya. Nah itu kita pasti kita raba tuh Esther, pakaian kita raba kena di mana atau nggak kena sekalipun. Terus kita juga harus tahu cara mencucinya, bagian mana yang dicuci dari bagian pakaian kita, terus bagaimana caranya kita membersihkan diri lah ya, pokoknya dari pembalut itu. Terus kemudian sampai ngelepasnya, membuangnya, semuanya kita harus tahu amannya kayak gitu. Nah, Kak, kalau Kakak Hanan ini kalau misalnya kayak di umum di publik itu kadang sedikit ragu nggak sama fasilitas toilet publik kalau waktu menstruasi gitu? Oh tentu, kan gini ya, kalau semua kita ke toilet umum Iya. tuh ya, aku kan nggak tahu nih tempat sampahnya ada di sebelah mana. Iya. Nah itu tuh yang paling ganggu tuh Esther. Jadi justru malah kadang itu kayak menghindari untuk pergi keluar rumah. Jadi mendingan di rumah aja Di lah, rumah nggak aja. usah pergi daripada nanti ribet gitu kan. Iya. Pasti lebih ribet. Kayaknya meskipun nggak tunanetra pun, ya disabilitas pun ribet ya mau. Kalau ganti di toilet umum Iya, yang kita kan nggak tahu apalagi- kebersihannya ya. Nah betul banget, apalagi kita nih yang merupakan disabilitas netra. Nah mungkin disabilitas yang lain juga nih, kalau teman-teman yang pakai kursi roda, aku nggak tahu kan susah bawa kursi roda ke toilet, terus habis itu Pindah. menemukan tempat sampah, ngebersihin dirinya tuh kayak gimana ya. Aku juga sebenarnya kepo sih, nanti boleh deh teman-teman cerita ya, teman-teman yang disabilitas daksa khususnya, atau teman-teman non disabilitas yang punya keluarga atau temen yang disabilitas daksa, mungkin bisa cerita kesulitannya kayak gimana sih kalau disabilitas daksa buat menghandle kalau pergi ke kamar mandi, apalagi di tempat umum ya Esther. Iya kan susah gitu. Kadang ada yang toilet duduk, ada yang jongkok. Jadi Nah, karena di Indonesia sendiri menurutku untuk fasilitas umum untuk toilet apalagi ya Kak itu kayak masih terbatas nggak sih? betul, Kayak betul banget. ya nggak secanggih di luar negeri. Makanya ini Indonesia kayaknya butuh kepedulian terhadap lingkungan apalagi toilet khususnya. Ya, toilet khusus, penyediaan prosesnya seperti apa, terus ada tempat sampah juga di Iya, situ. yang gampang dijangkau Iya, gitu gampang loh. dijangkau. Kita kan kalau disabilitas netra, kalau nggak ada yang memperkenalkan kita dengan tempat itu, ya kita nggak akan tahu. Kita harus explore sendiri nih. Nah, kalau nyari di toilet, nyari tempat sampah kan agak riwah juga ya nggak sih? Nah pengalaman Kakak nih waktu entah jalan-jalan di mana gitu ada nggak pernah yang ngingetin kakak itu nembus loh, pernah nggak? Pernah sih, pernah banget. Nah itu, ya itu tadi yang aku bilang sebagai momen yang miss dari aku. Kadang-kadang kayak, ya kita udah berusaha detail tapi tetap aja kadang-kadang Ada yang masih kelewat. kelewat kayak gitu Esther. Jadi ya memang harus antisipatif banget. Menurut aku ya Kak, kan kita kan sebagai perempuan kalau menstruasi kan darah kotor ya. Di situ kan kalau kita nggak jaga kebersihan pasti bakal timbul penyakit nih Kak. Nah penyakit karena yang disebabkan karena kita nggak jaga organ reproduksi adalah kanker serviks contohnya, Sama tuh. atau juga kayak ini infeksi yang ada di vagina kita. Menurut Kakak ini apakah ada tantangan nih buat tunanetra kalau misalnya nyadari kalau aku nih kurang bersih gitu? Apakah ada tantangannya kalau kayak gitu? Kalau nyadarin bahwa aku ini kurang bersih, mungkin dari tadi sih Esther yang udah kita ini ya, udah sempet kamu mention juga kan, rutinnya ganti pembalut nih.
Nah kalau tunanetra kayaknya emang nggak, kalau apalagi tempat umum ya nggak semudah itu gitu loh. Kita udah harus waktunya ganti pembalut nih, cari kamar mandi kita butuh orang kan untuk cari kamar mandi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau semua di luar rumah ya itu pilihan yang berat juga buat kita menjaga kebersihannya kan ya dengan yang bisa kita tahu ya dengan rutin mengganti pembalut dan juga membersihkan diri kita nih, harus lebih peka untuk membersihkan diri kita kayak lebih detail. Jadi take time-nya kalau seumpama lagi menggunakan toilet, kalau tunanetra lagi menstruasi kayaknya akan lebih lama nggak sih menurut Esther ya nggak? Iya sih pastinya, karena kan kita juga adaptasi sama tempat baru toh, kayak ini di mana ya. Ya makanya itu ya teman-teman, sobat dari RBS, kita penting banget buat ngejaga kebersihan menstruasi, karena kalau kita nggak jaga kebersihan menstruasi itu bisa bikin timbul penyakit kayak keputihan, terus juga kanker serviks dan infeksi. Jadi tadi teman-teman, kalau teman-teman masih pengen menambah diskusi kita, masih pengen sharing pengalaman atau mau berbagi pendapat nih misalnya tentang penyakit apa lagi sih yang bisa dialami ya, karena kurang kebersihan dalam hal menstruasi, atau mitos fakta apa lagi nih yang kalian pernah temuin, atau pengalaman tunanetra dan disabilitas yang lain dalam menghadapi menstruasi, boleh banget share di komen kita. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan juga tonton semua video-video kita, karena kalau misalnya kalian baru pertama kali nonton video kita di sini, kita juga punya banyak video-video lain nih yang tentang kehidupan seorang tunanetra nih khususnya. Nah, silakan kepoin dan subscribe, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, terus juga nyalain lonceng notifikasinya biar bisa stay updated, biar bisa tetap update dengan video-video dari kita. Kalau pengen aku sama Esther bahas tentang menstruasi lebih jauh lagi, bisa ya Esther ya, kapan-kapan kita akan bikin sesi yang lain nih kalau teman-teman suka. Kasih naik. Tapi pastinya like dan komen, dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Oke sahabat RBS, sekian dulu konten kali ini. Kita akan ketemu lain waktu, dan salam inklusivitas.